Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan kita yang ke-6 ya. Nanti sesudah video ini ditonton, Anda akan dituntut untuk menyelesaikan sebuah kuis, yang mana kuis ini dari materi kita pertama hingga materi yang saat ini ya. Sini kita akan membahas tentang dams and impounded river ya, yaitu tentang bagaimana infrastruktur sungai, yaitu bendungan, dan juga dampak-dampaknya terhadap sungai. Jadi dampak-dampak bangunan bendungan ini terhadap lingkungan dan juga ekologi ya, pertama adalah adanya sedimentasi di waduk. Jadi dengan adanya bendungan, maka aliran sungai akan terhalang, sehingga sedimen-sedimen yang dibawa oleh arus sungai akan mengendap di bendungan, sehingga akan terjadi sedimentasi di waduk. Waduk ini sendiri adalah suatu infrastruktur yang terjadi akibat dampak dari adanya bendungan. Jadi waduk ini adalah tampungan air. Nah, setelah itu adanya erosi di bagian hilir. Biasanya bendungan itu dilengkapi dengan saluran intek. Intek ini berfungsi untuk mengeluarkan air dari dasar bendungan dengan tekanan yang tinggi yang akan dibuat untuk listrik jadi nantinya. Jadi air yang bertekanan tinggi tadi akan memutar turbin akan masuk ke dalam generator dan juga akan menghasilkan listrik yang disebut juga dengan sistem ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, tentunya air yang keluar dengan tekanan tinggi tadi akan dihempaskan kembali ke hulu. Ke hilir, sehingga akan terjadi erosi di bagian hilir. Karena begitu tingginya tekanan air, begitu tingginya momentum, sehingga sungai yang ada di hilir akan tererosi. Akibatnya akan adanya gangguan pada sungai dan akan merusak ekologi yang ada di daratan. Ya. Selanjutnya dampaknya terhadap lingkungan adalah mengubah kondisi aliran. Nah, biasanya kualitas air di waduk dan juga akan mengubah kualitas air di hilir. Tentu juga akan mempengaruhi kehidupan liar yang ada di waduk dan bagian hilir. Ini adalah 20 negara dengan bendungan yang paling besar. Pertama Cina ya. Itu bendungan besarnya dari data 1986 berjumlah 18.820. Nah, ini nomor 1 Cina ya. Pada tahun 2003 Cina jumlah bendungannya meningkat ya, yaitu sebesar 25.800. Jadi Cina ini negara yang paling banyak bendungannya, bendungan besar. Nah, yang kedua setelah Cina adalah USA yang memiliki 5.459 bendungan ya. Oke. Dan tahun 2003 meningkat jumlah bendungannya 8.724. Dan di sini kalau kita lihat urutan negara, sini ada Jepang ya, mulai banyak bendungannya. Tahun 2003 itu 2.641. Nah, kita lihat di sini dari ranking 1 hingga ranking 20 ya. Ini Indonesia tidak termasuk di sini. Itu artinya apa? Negara kita masih minim ya bendungan. Sedangkan negara-negara yang besar-besar seperti Cina, USA ya, Jepang, India, di sini saya nggak tahu nih apa ini. Spanyol, Korea Utara ya, Korea Selatan, nah, Kanada, UK, dan terakhir adalah Sweden ya. Swedia, dan sini adalah Saudi Arabia ya. Pakistan juga ada nih ya. Ini adalah major dams ya, dia pada tahun 1984 itu negara USA itu, yaitu bendungan-bendungan yang menjadi utama berjumlah 50 bendungan utamanya. Cina masih berjumlah 10 pada tahun 1994. Tapi Cina begitu besar jumlahnya pada tahun 2003, 25.800 bendungan. Oke. Selanjutnya sini adalah bendungan tertinggi di dunia. Kalau kita lihat di sini bendungan tertinggi di dunia itu bendungan Nurek ya, di negara Tajikistan. Bendungan Nurek di Tajikistan ini infrastrukturnya selesai dibangun pada tahun 1980. Di sini juga disebutkan bendungan tipe E dengan ketinggian 3.300 meter. Tipe E ya, yaitu earthfill ya. Yaitu urukan tanah ya. Nah, sedangkan yang paling terakhir adalah bendungan
Togul ya, di Kyrgyzstan. Selesai dibangun pada tahun 1978. Bendungan tipe G, yaitu gravity ya. Ini tingginya 215 meter. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ini bendungan-bendungan tertinggi di dunia ya. Selanjutnya, bendungan dengan kapasitas reservoir yang besar. Ini terdapat di pertama bendungan Owen Falls ya. Owen Falls di Uganda. Ini selesai dibangun pada tahun 1954 dengan volume tampungan 270 kali 10 pangkat 9 meter kubik. Nah, seterusnya hingga bendungan terakhir berada di pada urutan 20, ranking 20 ada bendungan Bukhtamar Tarma ya di Kazakhstan pada tahun 1960 selesai dibangunnya dengan kapasitas 49,8 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, sini kita lihat ya bendungan-bendungan yang memiliki waduk terbesar di dunia. Nah, akibat dari pembuatan bendungan dan juga waduk tentu akan mempengaruhi water quality ya, kualitas air ya. Pertama di segi thermal saja, thermal stratification. Di sini ada lapisan-lapisan yang kita namakan epilimnon ya dan juga hypolimnion ya. Epilimnion ini adalah di zona dekat permukaan yang suhunya kira-kira seragam karena gelombang permukaan menjaga air di lapisan yang bergerak. Jadi kita lihat pada lapisan waduk teratas itu zona termalnya dinamakan dengan epilimnion. Itu zona yang suhunya seragam. Sedangkan zona yang dekat bagian bawah ya, dekat dasarnya, dasar waduk itu juga disebut dengan distribusi temperaturnya juga seragam, namun jauh lebih rendah suhunya dibandingkan dengan zona atas ya. Ini disebut dengan hypolimnion. Jadi ada dua zona yang mana suhunya seragam, yaitu zona di atas dan zona di dasar. Namun zona di dasar suhunya lebih rendah dibandingkan zona yang di atas. Kalau kita lihat di sini, zona-zonanya kita bisa lihat ya. Epilimnion ini berada di atas, hypolimnion ini berada di dasar, sedangkan di antaranya adalah metalimnion ya. Temperatur ya, kita bisa lihat di sini temperatur dan kedalaman ya. Garisnya seperti ini ya. Berubah ya. Thermocline. Jadi semakin ke bawah temperatur semakin berkurang. Nah, semakin berkurang. Namun pada zona metalimnon temperatur kita bisa melihat berkurangnya secara linier ya, berdasarkan kedalaman. Nah, apabila terjadi turbulensi ya, maka temperatur akan berkurang secara linier berdasarkan kedalaman. Beda kalau ini berdasarkan untuk aliran laminer ya. Kalau ini untuk aliran laminer. Kalau ini turbulen. Nah, turbulen itu bentuknya lurus saja seperti ini. Tapi kalau laminer dia seperti ini. Perbedaan perubahan suhunya. Oke. Next. Thermal stratification ini berdasarkan di Danau Canyon ya di US. Ini dari data Hannan 1979 berubah-ubah ya thermal stratification ini. Kalau kita lihat pada grafik ini pada bulan Januari ya, suhunya di sini 9 derajat Celcius ya, 11 dan 13 derajat ya. Kalau pada bulan Maret ya, kita bisa lihat 19 derajat Celcius, 17, 15, 13 ya, ke bawah semakin dingin ya. Ini juga pada bulan Mei berubah-ubah ya. Nah, kita di sini menunjukkan adanya perubahan suhu berdasarkan lapisan-lapisan air di waduk ya. Ini juga tergantung pada iklim. Nah, iklim. Jadi perubahan suhu pada setiap lapisan berubah pada iklim. Tentu hal ini akan berdampak kepada kehidupan organisme ya. Organisme di waduk ya. Berubah-ubah ya. Nah, ini akan mempengaruhi organisme di waduk. Oke, next. Chemical stratification ya. Di mana lapisan kimianya, air sungai alami umumnya mengandung 4 kation, yaitu kalsium, magnesium, natrium, dan kalium. Sedangkan klorida, sulfat, dan bikarbonat adalah anion utama. Nah, akibat dari pembangunan reservoir ini akan mengalami perubahan kimiawi ya.
Di sini akan tentunya akan mengalami perubahan dari kation dan anionnya yang ada di dalam sungai. Nah, sini faktor biasanya akibat dinamika aliran, ya. Akibat terbawa arus, ya, akibat dari erosi, sedimentasi, ini akan mengubah kuantitas dan kualitas chemical stratification yang ada di sungai. Kalau kita lihat di sini, ya, berdasarkan data, ya, dari Sarsil dan Nicholas 1967, ya, kadar DO, ya, itu pada kedalaman itu berubah-ubah. Kita lihat pada sini, ya. Sini semakin banyak, ya, kedalaman maka semakin berkurang. Nah, ini kadar T, ya, juga semakin, temperatur juga semakin lama semakin berkurang, ya. Kadar DO-nya semakin berkurang, kadar pHy-nya juga, ya, phytoplanktonnya, ya, semakin berkurang. Terus kadar zooplanktonnya kita lihat sini banyak tiba-tiba hilang, ya. Zooplankton berada di permukaan saja, ya. Terus kadar temperaturnya juga di sini, ya, berubah, ya. Pada ini ada dua sisi, pada Serok, ya, dan juga Bone, ya. Nah, ada dua danau. Kita lihat semakin lama semakin berkurang. Jadi zooplankton, apalagi zooplankton ini itu pada umumnya meningkatnya di permukaan saja adanya. Kali ketika di dasar waduk itu berkurang. Nah, juga kadar DO-nya, di stop oksigennya, ya, oksigennya semakin ke bawah semakin berkurang. Nah, begitu. Maka kalau menyelam di di semakin bawah, maka kadar oksigen kita akan kesulitan untuk bernapas, ya. Selanjutnya eutrophication, yaitu danau dan waduk bertindak sebagai penyerap nutrisi, dan juga perhatian yang cukup besar telah diarahkan pada eutrofikasi danau alami dan danau buatan yang dihasilkan dari akumulasi nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, meskipun kalium magnesium elemen jejak seperti besi, mangan, dan tembaga dan bahan organik juga berperan. Jadi danau dan waduk ini sebagai penyerap nutrisi. Jadi ini kita perlu juga mempertimbangkan ketika membangun waduk, semakin besar luas area genangan, tentu semakin besar pula daya serapan nutrisi dari waduk tersebut, ya, terhadap lingkungannya. Ini contoh, ya, lapisan minyak, ya, pada Danau Dianzi di Cina Selatan, ya. Ya, sini kita bisa lihat, ya, di sini ada dampak-dampak disop oksigennya, ya, yang serius, ya. Pada kita bisa lihat sini ada kadar minyak yang tentu akan menyebabkan rusaknya ekosistem di air, ya, akibat adanya pembangunan danau atau pembangunan waduk. Water quality release from reservoir, ya. Kualitas air ini kan terlepas dari waduk, ya, terlepas dari berbagai parameter yang mengontrol kualitas air, rezim termal dan kimiawi sungai akan berkurang. Nah, ini dampak-dampak dari bendungan tadi. Akibat dari penampungan di hulu, variasi tahunan akan berkurang, waktu-waktu ekstrim yang singkat secara virtual akan dihilangkan, dan maksimum dan minimum musiman akan tertunda. Waduk, hambatan waduk atau retensi panjang, semakin panjang, sering tanda dengan asimilasi fitoplankton, nitrat nitrogen, dan juga metabolisme anaerobik nitrat oleh bakteri dalam hipolimnon, ya. Jadi tentu akan merusak kualitas, ya, secara kualitas air, skala termal dan kimiawi, sehingga juga akan berdampak terhadap kehidupan metabolis organisme yang ada di dalam air. Contohnya adalah bakteri, tentu akan berkurang pada lapisan hipolimnion dan juga hyptolimnion, ya, tadi kita sudah bahas. Oke. Selanjutnya beban nitrat juga akan berkurang, sementara muatan besi, ya, dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi selama stratifikasi yang terjadi. Reduksi bentuk besi tak terlarut Fe menjadi bentuk besi terlarut disebabkan oleh konsentrasi CO2 yang tinggi, pH yang rendah, dan adanya zat organik dalam hipolimnion anoksik. Nah, ini tentu akan berdampak juga, ya, akibat adanya tingkat pencapaian dari luas genangan area yang begitu besar, konsentrasi CO2 yang tinggi. Ini akan menyebabkan reduksi bentuk besi yang tak terlarut jadi besi terlarut, ya, dan juga akan menyebabkan nitrat yang semakin berkurang. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap kualitas air. Dalam beberapa kasus juga ditemukan efek waduk ini mungkin hanya terbatas di 1 km di bawah bendungan, tetapi sering ditemukan juga efeknya menyebar hingga puluhan kilometer ke hilir. Jadi dampak, ya, secara lingkungannya pembangunan waduk dan bendungan ini
bisa berdampak yang sangat luas terhadap daerah hilir. Yang bisa mencapai puluhan kilometer. Yang saat ini sering ditemukan beberapa kasus. Oke, kita lihat beberapa infrastruktur sungai lainnya seperti bronjong ya. Yang perlu kita ketahui, bronjong adalah kumpulan batuan yang dibungkus dengan jaring kawat anti karat biasanya ya, yang pada umumnya berbentuk persegi panjang yang digunakan pada tebing sungai dan lereng tanah untuk menahan erosi dan longsor. Bentuk seperti ini bronjong. Turap ya adalah susunan batu kali yang memiliki fungsi untuk menahan tekanan pada tanah sehingga berguna untuk mencegah tanah longsor, seperti biasanya dibangun di sempadan-sempadan sungai, di tebing-tebing sungai ya, di daerah perkotaan biasanya. Bendung seperti pembatas yang dibangun melintasi sungai, yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Biasanya digunakan untuk menaikkan elevasi muka air sehingga mudah dialirkan secara gravitasi. Biasanya bendung ini digunakan untuk daerah irigasi, mengalirkan air ke daerah irigasi ya. Jenis bendungan ada dua, bendungan tetap dan bendungan gerak. Bedanya adalah kalau bendungan tetap itu tidak dilengkapi dengan pintu air, sedangkan bendungan gerak dilengkapi pintu air, baik itu otomatis atau manual ya. Artinya elevasi muka air bisa diatur secara langsung. Kalau bendungan gerak, bendungan tetap tidak bisa diatur elevasi muka airnya. Itu dianggap tetap ya tinggiannya. Nah, bendungan ya, bendungan atau dam ada konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau dan tempat rekreasi. Jadi perbedaan bendung adalah untuk meningkatkan elevasi muka air. Kalau bendungan itu adalah untuk menahan laju air sehingga menjadi waduk ya, menjadi danau atau tempat rekreasi. Itu bedanya. Waduk tentunya daerah tampungan yang akibat terjadinya ada bendungan. Nah, biasanya kalau ada bendungan tentu ada waduk ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya kantung lumpur. Kantung lumpur ini adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk mencegah sedimen agar tidak masuk ke saluran ya, biasanya ya, misalnya untuk saluran irigasi ya. Ini sangat bermanfaat kantung lumpur ini untuk mencegah agar sedimen tidak langsung masuk ke saluran utama ya, sehingga tidak merusak kualitas air irigasinya. Oke, ini ada tugas mandiri. Anda tugasnya untuk membuat resume tentang bangunan air lainnya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa bangunan air. Boleh bangunan tadi yang sudah saya sampaikan dilengkapi lagi dengan ketentuan. Nanti Anda tuliskan dengan ukuran huruf 12 ya, dengan tipe huruf Times New Roman, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas dan bawah 3 cm. Ini 3 cm ya. Nah, selanjutnya kertasnya ukuran A4, ditulis minimal 5 halaman, minimal ya. Boleh lebih, semakin banyak semakin bagus ya, dengan line spacing 1,5 ya. Tuliskan pada bagian belakang daftar pustakanya dari semua referensi yang digunakan. Jika ada gambarnya dan juga tabelnya dan juga kutipan harus dibubuhkan referensi ya. Referensinya sumbernya dari mana. Referensi yang wajib ada di dalam resume yang Anda buat adalah pertama buku, harus ada buku. Referensi dari buku minimal 2. Boleh lebih, semakin banyak semakin bagus. Jurnal minimal 1. Makin banyak juga semakin bagus. Internet minimal 5 referensi. Nah, semua referensi ini berarti di daftar pustaka minimal ada 8 referensi. Daftar pustaka minimal ya. Semakin banyak referensi akan semakin bagus. Baik, itulah tugas mandiri yang akan dikerjakan. Selamat bekerja. Nanti kerjakan kuisnya dulu. Tugas mandiri ini dikumpul seminggu kemudian ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum.